Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tawassul menurut beberapa ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama diambilkan dari ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Annal murada dalam kitab Al-Fajrus Shadiq, Annal murada bil istighosa atau innal murada bil istighosa bil anbiya was sholihin, yang dimaksud, yang dikehendaki dari meminta tolong dengan para nabi was sholihin, orang-orang soleh, wat tawassul bihim, dan meminta perantara dengan nabi dan orang-orang soleh, huwa annahum asbabun, bahwa nabi dan orang soleh itu cuma sebab, wawasailu dan perantara, lilainil maksud, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi keyakinannya tetap wa annallaha ta'ala huwa al-fa'ilu, tetap yang membuat semua itu adalah Allah, karomatan lahum. Karena apa? Kita harus meminta, terus Allah meminta tawasul dengan para wali. Terus Allah membuat, yang membuat itu Allah. Lah kalau Allah itu membuatnya, jadi kenyataan, karomatan lahum, karena untuk menjadi kemuliaan bagi orang-orang para nabi wassolihin, li'annahum hum al-fa'ilun. Jadi seperti gini, kama huwal mutaqad al-haq fi sa'iril af'al, kama seperti yang diitikoti, yang diyakini, yang benar dalam semua perbuatan. Contoh, fa inna sikina la yaqta'u bi nafsihi, bahwa pisau itu tidak memotong dengan sendirinya. Pisau, keyakinan yang benar, pisau itu tidak bisa memotong dengan sendirinya. Bal al-qati'u huwa Allah, bahwa yang memotong adalah Allah. Wasikin sababun adiyun, tapi pisau itu menjadi sebab yang adat atau adadiyah. Ya, adat lah, sebuah kebiasaan, sebab yang dibiasakan oleh Allah. Khalaqallahu ta'ala al-qat'a indahu, bahwa Allah menciptakan bisanya terpotong jika kena pisau. Tapi yang memotong secara hakikat ya Allah. Cuma kan pisau itu cuma alat, cuma alat atau sebab yang lumrah gitu. Ya sama, tawasul juga sama. Yang membuat kita kaya ya Allah semua. Tawasul itu kan cuma perantara. Kita merasa sebagai orang yang banyak dosa, kalau meminta langsung pada Allah kayak gimana gitu. Jadinya kita minta pertolongan, wahai wali Allah, tolong sampaikan kepada Allah, saya membutuhkan ini. Jika biasanya kalau yang menyampaikan tuh orang yang disukai oleh Allah, ya banyak terkabulkan. Ya kayak kita biasa kan, kayak dengan mau pinjam uang itu, kita pinjam uang itu kadang kalau langsung dan orang itu, kita tuh ada punya salah dengan orang itu, kita pinjam uang langsung, ya kadang nggak dikasih. Kita kan banyak salah dengan Allah ya. Tapi jika kita bilang pada orang itu adalah yang disukai oleh orang yang mau minjami uang, tolong pinjami saya, pinjamkan uang pada orang itu, kamu kan dekat dengan orangnya, itu kebanyakan dapat karena yang minjam adalah orang yang disukai oleh orang yang minjam. Kalau kita banyak salah dengan dia, ya nggak jadi dipinjami. Karena itu dalam kitab Syawahidul Haq halaman 158 sampai 159, fala farqa fit tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal mursalin, tidak ada perbedaan dalam tawassul dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan nabi-nabi yang lain. Wa kadza bil anbiya was sholihin, tawasul dengan para nabi, para orang-orang soleh itu tidak ada perbedaan. Wala farqa baina qaulihim ahya'an wa amwatan, dan tidak ada perbedaan tawasul dengan orang yang sudah meninggal atau
tawasul dengan orang yang masih hidup. Karena sama saja, li'annahum la yakhluquna syai'an. Karena walaupun sudah meninggal atau masih hidup, sejatinya para nabi, para orang soleh itu tidak bisa membuat apa-apa. Walaysa lahum ta'sirun fi syai'in. Mereka tidak bisa menciptakan apapun, tidak ada. Wa innama yatabarraku bihim. Kita mengambil barokah kepada orang-orang soleh. Karena apa? Likaunihim ahibba Allah. Karena orang-orang itu adalah para kekasih Allah. Nah, jadi kita mengambil barokah kepada kekasih Allah. Lah sejatinya wal khalqu wal ijadu wa ta'siru lillahi wahdahu la syarikalah. Penciptaan, mewujudkan dan adanya membuat apapun itu hanya milik Allah. Hanya haknya Allah. Nah, jadi tawasul dengan orang yang hidup, yang sudah wafat tidak ada bedanya, sama-sama tidak apa-apa. Ya apa? Karena yaitu yatabarraku bihim. Kita mengambil barokah karena mereka adalah para kekasih Allah. Dan dalam kitab lain At-Tahdhir minal Iftirar, fa inna qaulahum ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi kok tawasul itu sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu menyembah patung katanya juga untuk mendekatkan kepada Allah. Tawasul itu kan juga sama. Ya beda. Karena lafadz ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang kafir menyembah patung katanya alasan untuk mendekatkan kepada Allah, itu sudah jelas. Itu musharihun bi annahum abaduhum lidzalika. Orang-orang kafir itu menyembah patung. Sedangkan kita wal mutawassil bil alim awir rasul lam ya'budhu. Kita tawasul kepada kanjeng Nabi, kepada orang soleh, kepada para wali, tidak menyembahnya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu menyembah patung, memang menyembah, walaupun alasannya untuk mendekatkan kepada Allah. Ya beda. Kita tidak menyembah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.